Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Thomas Doll bikin latihan Persija terasa seperti di Eropa. Witan jalani latihan perdananya bersama Persija pada Sabtu 4 Februari 2023 lalu. Terkait latihan perdananya bersama Persija, Witan mengakui sangat menikmatinya. Materi latihan diberikan oleh Thomas Doll pun cocok dengannya. Saya pikir latihannya sama saja karena kami sama-sama latihan sepak bola. Di Persija saya dilatih oleh pelatih yang pernah melatih klub di Bundesliga, sehingga materi yang diberikan di Persija dan klub saya sebelumnya hampir sama, ungkap Witan. Kedatangan Witan di Persija merupakan keinginan langsung dari Thomas Doll. Sang pelatih menilai sang pemain punya kualitas yang dibutuhkan untuk proyek jangka panjang Macan Kemayoran. Syukron Ronaldo, akhirnya Liga Arab Saudi ditonton dunia. Dilansir dari berbagai sumber, kedatangan Cristiano Ronaldo diharapkan mendongkrak pamor Liga Arab Saudi. Tak ayal sebelum Ronaldo datang, Liga Arab Saudi tidak pernah disiarkan di luar negeri. Kini setelah Ronaldo datang, para broadcaster akhirnya membeli hak siar Liga Arab Saudi. Bukan cuma 1, 2, tapi sekitar 30-an. Cristiano Ronaldo memang masih jadi salah satu superstar sepak bola meski sudah menginjak usia senja. Penyebab Isco tak kunjung laku di bursa transfer. Isco belum mendapatkan klub baru usai dilepas Sevilla akhir tahun lalu. Ada sejumlah faktor yang turut berperan dalam masalah ini. Pertama, masalah gaji. Isco meminta bayaran yang tinggi. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab Union Berlin batal merekrutnya di bursa transfer musim dingin lalu. Padahal ia sudah lolos tes medis. Masalah kedua, Isco cenderung pilih-pilih destinasi. Diario AS menyebut Konyaspor berupaya mendapatkan tanda tangannya. Hal itu masih mungkin dilakukan karena bursa transfer di Turki baru ditutup pada 8 Februari. Namun Presiden Konyaspor, Mehmet Akan, mengklaim keluarga Isco tak mampu pindah ke Turki. Di usia yang baru 30 tahun, sebetulnya Isco masih memiliki sisa waktu yang relatif panjang untuk terus berkarir di sepak bola. Namun saat ini ia masih berstatus free agent dan belum ada klub-klub besar Eropa yang tertarik dengannya. Dibekukan Roma, Zaniolo buka peluang pindah ke Turki. Tak lagi masuk dalam rencana AS Roma, Nicolo Zaniolo masih punya kesempatan untuk menyelamatkan karirnya di sisa musim ini. Ia kini diincar dua raksasa Turki Galatasaray dan Fenerbahce. Dilaporkan Sky Sport Italia, dua klub tersebut sudah mendekati Zaniolo. Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano bahkan menyebut Galatasaray telah melakukan pembicaraan resmi dengan Roma. Pemain 23 tahun itu pun terbuka dengan peluang yang ada. Bursa transfer di Liga Turki baru selesai pada 8 Februari. Oleh sebab itu, Zaniolo masih punya kesempatan mengakhiri musim ini dengan tampil reguler di klub lain ketimbang menjadi pesakitan di Roma. Pesan Sean Dyche kepada skuad Everton usai raih kemenangan mengejutkan versus Arsenal. Everton secara mengejutkan mampu mengalahkan sang pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan skor 1-0. Ini merupakan laga debut Dyche sebagai pelatih Everton setelah ditunjuk menggantikan Frank Lampard pada awal pekan. Kehadiran ex-pelatih Burnley tersebut memang diharapkan untuk membawa Everton menjauhi zona degradasi. Meskipun berhasil meraih kemenangan atas sang pemuncak klasemen sementara, Dyche meminta anak-anak asuhnya untuk tidak merasa tinggi hati, sebab perjalanan untuk sisa musim ini masih panjang. Berikutnya, Everton akan melakoni laga bertajuk Derby Merseyside kontra Liverpool. Pertandingan tersebut akan dihelat di Anfield. Newcastle mulai melambat di Liga Inggris. Laju Newcastle United di Liga Inggris musim ini perlahan mulai melambat. Meski tetap tak terkalahkan sejak Agustus, hanya satu kemenangan yang diraih The Magpies dalam 5 laga terakhir.
Terbaru, Newcastle ditahan imbang 1-1 oleh West Ham United di St. James Park. Mengenai hasil-hasil mediocre belakangan ini, Howie menilai itu disebabkan tim-tim lawan kini sudah memandang Newcastle dengan cara berbeda. Mereka bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh seperti beberapa tahun terakhir. Kehilangan Casemiro, De Gea yakin Sabitzer bakal bersinar. Casemiro mendapatkan kartu merah saat laga United melawan Crystal Palace. Hal itu membuat sang pemain bakal absen di 3 laga berikutnya di Premier League. Berbicara selesai laga, David De Gea menyadari betapa berpengaruhnya dampak Casemiro terhadap Manchester United. Namun demikian, dia yakin bahwa The Red Devils memiliki pemain yang menggantikannya. Sosok yang disorot De Gea adalah Marcel Sabitzer, gelandang asal Austria yang baru dipinjam dari Bayern Munich. Dia telah melakoni laga debutnya dalam laga kontra Crystal Palace dan De Gea merasa performanya mumpuni. Mallorca versus Madrid, El Real tumbang akibat bunuh diri Nacho. Mallorca menjamu Madrid di Iberostar Stadium pada laga lanjutan Liga Spanyol. Mallorca mampu mencetak gol di menit ke-13 usai Nacho bikin gol bunuh diri. El Real yang memburu gol penyama kedudukan tampil dominan. Mereka punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan setelah mendapatkan penalti di awal babak kedua. Namun eksekusi Marco Asensio bisa ditepis oleh Predrag Rajkovic. Los Blancos gagal mencetak gol meski menekan. Madrid harus rela takluk 0-1 dari Mallorca. Kekalahan ini bikin Madrid gagal mendekati Barcelona di puncak klasemen. Spezia versus Napoli menang 3-0, Partenope kian kukuh di puncak. Bermain di Stadion Alberto Pico, tim tuan rumah sempat menyulitkan tim tamu. Skor imbang 0-0 pun menghiasi pertandingan. Napoli mulai tampil garang di babak kedua. Hasilnya mereka mampu mencetak 3 gol lewat aksi Visa Kvaratskhelia di menit ke-47. Kvaratskhelia! Victor Osimhen di menit ke-68. Bronkowski hasn't got there, Rossi. Dan gol kedua Osimhen di menit ke-73. And Spezia have gifted another goal. Skor 3-0 untuk kemenangan tim tamu pun bertahan hingga usai. Hasil ini memantapkan posisi Napoli di puncak klasemen Serie A dengan 56 poin. Vinicius lagi-lagi jadi target permainan kasar lawan. Vinicius Junior kembali jadi target permainan kasar lawan saat Real Madrid kalah 0-1 dari Mallorca. Ia kesulitan menebar ancaman karena begitu sering dilanggar. Sayap asal Brazil ini tercatat 10 kali dilanggar oleh pemain Mallorca. Dikutip dari Opta, hal tersebut menjadikan Vinicius sebagai pemain Madrid yang paling sering dilanggar dalam satu pertandingan setelah Isco yang juga 10 kali dilanggar saat melawan Real Betis pada Agustus 2013. Barcelona gasak Sevilla 3-0. Barcelona menang 3-0 kala menjamu Sevilla pada pekan ke-20 La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim 2022-2023. Barcelona selaku tim tuan rumah sukses memenangi laga tersebut berkat gol-gol yang dicetak Jordi Alba pada menit ke-58, Gavi pada menit ke-70, dan Rafinha di menit ke-79. Hasil ini membuat Barca kokoh di puncak dengan 53 poin, sedangkan Sevilla berada di posisi ke-16 dengan 21 poin. Di pertandingan lain, Girona menang 1-0 atas Valencia, Real Sociedad kalah 0-1 atas Valladolid. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 14 gol, diikuti oleh Joselu dengan 11 gol. Inter Milan tumbangkan AC Milan. Inter Milan mengalahkan AC Milan dalam laga lanjutan Liga Italia 2022-2023 di Stadion San Siro pada Senin 6 Februari. Skor akhir laga derby della Madonnina itu adalah 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Lautaro Martinez di menit ke-34.
Dengan hasil ini, Inter berada di peringkat kedua dengan 43 poin, sementara Milan berada di urutan ke-6 dengan 38 poin. Di pertandingan lain, Torino menang 1-0 atas Udinese, sedangkan Fiorentina kalah 1-2 atas Bologna. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Victor Osimhen dengan 16 gol, diikuti oleh Ademola Lookman dan Lautaro Martinez dengan 12 gol. Mahakarya formasi Pioli emang gak jelas, 90 menit tanpa shot on target. Hasil buruk bagi Milan yang memang bermasalah dalam beberapa pekan terakhir. Milan tidak pernah menang dalam 3 laga terakhir di Liga Italia. 3 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Pendukung Milan jelas kecewa dengan kekalahan ini sebab Stefano Pioli cukup ngide dengan memainkan formasi 3-5-2 yang jarang dipakai pada laga penting sekelas Derby della Madonnina. Alhasil permainan Milan tidak jelas dan berujung tidak ada satupun tembakan tepat sasaran yang dibuat oleh Rafael Leao dan kawan-kawan. Meski begitu, Milan cukup beruntung tidak kalah 0-6 seperti yang diprediksi banyak orang. Diwarnai kartu merah, Tottenham bungkam Manchester City. Tottenham Hotspur mengalahkan Manchester City dalam laga pekan ke-22 Liga Inggris 2022-2023 di Tottenham Hotspur Stadium Minggu 5 Februari. Laga berakhir dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Spurs dalam pertandingan ini dicetak oleh Harry Kane di menit ke-15. Tottenham mengakhiri laga dengan 10 orang di lapangan usai Christian Romero di kartu merah pada menit ke-87. Dengan hasil ini Tottenham Hotspur berada di peringkat kelima dengan 39 poin, sementara Manchester City menempati urutan kedua dengan 45 poin. Di pertandingan lain, Nottingham Forest menang 1-0 atas Leeds United. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Erling Haaland dengan 25 gol, diikuti oleh Harry Kane dengan 17 gol. Cetak gol lawan Manchester City, Harry Kane bikin rekor. Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs dengan gol pembukanya pada laga Spurs versus Manchester City Minggu 5 Februari 2023. Ini adalah gol ke-267 Harry Kane. Bagi Spurs melewati catatan Jimmy Greaves antara 1961 dan 1970. Gol tersebut juga merupakan ke-200 yang ia cetak di Premier League. Kane menjadi pemain ketiga sepanjang sejarah yang membukukan 200 gol di kompetisi tersebut setelah Alan Shearer dan Wayne Rooney. Kane juga menjadi pemain tercepat untuk mencapai catatan sejarah tersebut pada laga ke-304. Shearer dan Rooney masing-masing membutuhkan 306 dan 462 laga untuk mencapai 200 gol di Premier League. Sepuluh pemain dirotan jenakan di Wolfie 42. Bayern Munchen menyambangi Wolfsburg pada Minggu 5 Februari. Meski bermain dengan kekurangan pemain, Bayern sukses menghempaskan tuan rumah Wolfsburg 4-2. Bayern mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Brest Kingsley Coman di menit ke-9 dan di menit ke-14 serta Thomas Müller di menit ke-19. Wolfsburg memperkecil ketertinggalan di menit ke-44 lewat gol Jakub Kaminski. Bayern harus bermain dengan 10 pemain usai Joshua Kimmich mendapat kartu kuning kedua karena mengganjal Maximilian Arnold. Hasil ini membuat Bayern berada di puncak dengan 40 poin, sedangkan Wolfsburg menempati posisi ke-7 dengan 29 poin. Manuel Neuer ditegur Direktur Bayern Munich gara-gara hal ini. Manuel Neuer kena tegur Direktur Bayern Munich baru-baru ini. Di tengah proses pemulihan dirinya, Neuer masih menyempatkan diri untuk mengkritik klub. Mantan kiper timnas Jerman itu mengaku kecewa karena pelatih kiper Toni Tapalovic dipecat oleh di Bavaria. Salihamidzic selaku Direktur olahraga klub
merespon langsung pernyataan Neuer tersebut. Menurut mantan pemain timnas Bosnia-Herzegovina itu, Neuer tidak bersikap profesional dengan mementingkan dirinya sendiri ketimbang klub. Saya mengerti Manuel terpengaruh secara pribadi dengan dipecatnya Tapalovic, tetapi sebagai kapten saya mengharapkan sikap yang berbeda darinya, ujar Salihamidzic dalam kesempatan yang berbeda. Hobi bikin skandal, Juventus kini siap kehilangan target utamanya di bursa transfer musim panas 2023. Sempat dikaitkan akan pindah ke Juventus pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang, Sergej Milinkovic-Savic justru isunya ingin setia bersama Lazio. Kontraknya bersama klub ibu kota Italia tersebut akan segera berakhir dalam tempo 18 bulan, namun sang gelandang kreatif justru siap menekan deal baru dalam waktu dekat. Berdasarkan info dari Calcio Mercato, Milinkovic-Savic beserta agennya, yakni Mateja Kezman, akan segera bertemu dengan perwakilan Lazio pada akhir Februari ini. Pemain 27 tahun asal Serbia itu tidak ingin meninggalkan Olimpico dengan status bebas transfer pada Juli 2024 mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!